Pada masa kolonial, Banten merupakan salah satu kesultanan yang sangat maju sehingga banyak menarik pedagang untuk singgah di sana, salah satunya Belanda. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar tahun 1650-an, Banten mulai mengalami perkembangan pesat dan menjadi daerah yang populer. Terjadilah perjanjian antara VOC dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Sementara itu, Sultan Ageng Tirtayasa sejak lama memang sudah menentang politik pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan tindakan monopoli perdagangan yang dilakukan VOC. Oleh sebab itu, Sultan Ageng Tirtayasa memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. VOC melakukan divide et impera atau politik adu domba untuk mengambil alih daerah Banten. VOC memanfaatkan putra mahkota bernama Sultan Haji untuk mendapatkan kelemahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1681, Istana Surosowan berhasil direbut Sultan Haji dan VOC, dan Sultan Ageng Tirtayasa pindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru. Di istana baru tersebut, Sultan Agung Tirtayasa mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk merebut kembali Istana Surosowan. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francoiste. Sultan Haji dan VOC mampu meredam perlawanan dan berhasil memukul mundur pasukan Sultan Ageng dan Pangeran Purboyo hingga ke Bogor. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya meloloskan diri bersama putranya Pangeran Purbaya ke hutan Lebak. Mereka dengan rakyat Banten masih melancarkan penyerangan dengan sistem gerilya terhadap Batavia lewat darat dan serangan-serangan kecil melalui laut. Pada 1656, dua kapal VOC berhasil rampas oleh pihak Banten dan dilakukan pula perusakan terhadap perkebunan tebu Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa juga menolak menerima utusan Belanda. Kondisi itu membuat Belanda gerah dan memblokade pelabuhan Banten untuk merugikan perdagangan kerajaan. Salah satu pertempuran melawan VOC yang terkenal pada masa Sultan Ageng Tirtayasa adalah peperangan di daerah Angke sampai Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Namun harus diingat bahwa semua juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Hal ini terbukti setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung.